Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Kali ini kita masih belajar bersama tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sub pokok bahasan kita kali ini adalah perumusan Pancasila. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Peserta didik mampu menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. 2. Peserta didik mampu menjelaskan proses kelahiran, perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang perumusan Pancasila. Mari cintai Pancasila dengan menerapkan perilaku yang menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, persamaan derajat, dan saling tolong-menolong atau gotong royong. Berikut ini akan kami sampaikan pembahasan tentang perumusan Pancasila. BPUPK sudah sepakat bahwa Pancasila adalah nama dasar negara Indonesia yang akan didirikan. Sesuai namanya, isi Pancasila adalah 5 hal yang masih akan dirumuskan kembali. Tentang angka 5 tersebut, Soekarno menyebutkan bahwa saya senang kepada simbolik, terutama simbolik berupa angka. Disebutkannya bahwa jumlah jari ada 5, panca indera 5, serta bagi umat Islam jumlah rukun Islam juga 5. Seorang peserta sidang BPUPK pun berseru bahwa Satria Wayang Pandawa juga berjumlah 5. 9 orang pun ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang menjadi isi Pancasila. Mereka adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abhikusno Cokro Suyoso, serta Abdul Wahid Hasyim. Soekarno ditunjuk menjadi ketua dan Hatta sebagai wakilnya. Karena jumlah anggotanya 9 orang, maka panitia itu dinamai Panitia 9. Walaupun BPUPK pun reses atau beristirahat setelah menyelesaikan sidang pertamanya, panitia ini segera bekerja. 9 tokoh nasional itu berasal dari berbagai kalangan berbeda, mulai Hatta yang berasal dari wilayah barat Indonesia hingga Maramis yang mewakili para tokoh dari kawasan timur Indonesia. Pada bulan Juni tersebut, anggota saling berdiskusi hingga mencapai rumusan akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945.
1. Diskusi perumusan. Perumusan Pancasila dilakukan melalui diskusi seru. Anggota Panitia 9 berbineka atau berlatar belakang dari berbagai kalangan berbeda. Mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda pula. Mereka semua berdialog, mempertemukan pendapat masing-masing agar dapat membuat rumusan dasar negara yang kuat. Sebagian mereka menyampaikan pendapat dari pendekatan keagamaan, sebagian yang lain menyampaikan pendapat dari pendekatan kebangsaan. Wahid Hasyim dan beberapa anggota berpendapat bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk harus berdasarkan agama. Tanpa didasarkan agama, negara akan rusak karena mengabaikan nilai ketuhanan. Karena itu, Indonesia tidak boleh menjadi negara sekuler atau negara yang mengabaikan nilai ketuhanan. Soekarno, Hatta, dan beberapa anggota lain mengingatkan bahwa negara Indonesia sebaiknya tidak berdasarkan keagamaan. Kalau negara Indonesia berdasar agama, dasar agamanya tentu Islam, karena sebagian besar penduduk beragama Islam. Kelompok penganut kebangsaan khawatir hal itu akan membuat umat lain merasa tidak nyaman. Semua berpendapat bahwa nilai ketuhanan sangat penting untuk menjadi bagian dasar negara Indonesia. Lalu disepakati Indonesia menjadi negara kebangsaan, bukan negara agama, dengan sila ketuhanan menjadi sila yang pertama. 2. Kesepakatan Piagam Jakarta. Musyawarah Panitia 9 pun dilanjutkan hingga malam tanggal 22 Juni 1945. Semua perlu menyepakati urutan dan rumusan 5 sila. Semula Soekarno mengusulkan sila kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Panitia 9 sepakat mengubah urutan itu dan membuat rumusannya. Ketuhanan dijadikan sila pertama. Kemanusiaan tetap menjadi sila kedua. Persatuan yang mencakup kebangsaan menjadi sila ketiga. Kerakyatan yang mencakup musyawarah atau demokrasi menjadi sila keempat. Keadilan atau kesejahteraan menjadi sila kelima. Selanjutnya, semua pun sepakat dengan rumusan Pancasila saat itu. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila itu dimasukkan ke dalam naskah Mukadimah
atau pembukaan dasar hukum tertulis negara. Yamin memberi nama naskah itu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rancangan dasar negara berhasil diselesaikan di rumah Soekarno di Jakarta. Bangsa Indonesia kini punya pondasi kuat untuk mendirikan negara. Demikian pembahasan tentang perumusan Pancasila yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat menambah pemahaman kita dalam mempelajari sejarah kelahiran Pancasila. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi ini, kita akan bertemu kembali pada pokok bahasan selanjutnya tentang penetapan Pancasila. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.